What's up guys, welcome back to my channel, Wilkun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue ingin menceritakan kepada kalian, atau lebih tepatnya mereview sebuah film. Ini adalah review film gue yang pertama. Judul filmnya adalah Spree, atau lebih tepat kalau dibilang di Indonesia adalah kesenangan. Tapi film ini gak ada sama sekali kelihatan kayak kesenangan. Film ini malah ke arah psikopat, dimana seorang pria yang pengen viral banget, namanya adalah Kurt Kunkel. Dia tuh dari tahun 2009 sampai tahun 2019 pengen viral dengan cara berbagai macam cara, dan akhirnya di tahun 2019 dia baru menemukan cara viralnya. Cara viralnya pun gila banget karena dia itu sambil bekerja sebagai supir online gitu, mengemudikan mobil, dan dia mau menghabisi penumpang-penumpangnya di live streamingnya. Jadi orang-orang pada nonton, wah gila banget tuh orang berani menghabisi di live streaming, jadi banyak yang penonton. Nah, di akhir cerita ini apakah Kurt Kunkel berhasil menjadi viral, bakal gue ceritain fullnya kepada kalian. Jadi sebelum gue mulai cerita ini kepada kalian, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik aja tombol subscribe-nya, ada di pojok kanan video kalian. Kemudian kalau kalian melihat tombol loncengnya, please diklik biar kalian mendapatkan notifikasi kalau gue update video-video terbaru. Jadi kalian menjadi orang yang pertama untuk menonton updatean film terbaru gua. Kalian mendapat informasi yang paling update. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang udah selesai nonton film ini, like dan share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke saudara-saudara kalian, biar mereka juga mendapatkan informasi yang menarik. So langsung aja gua bakal nge-review film yang berjudul Spree ini. Spree adalah film yang diciptakan pada tahun 2020 dan genrenya ini adalah American Black Comedy Horror Film. Tapi setelah gue nonton film ini sih nggak ada komedinya sama sekali. Memang kalau kategori black comedy itu kayak dark joke gitu, tapi gue nggak ngerasain itu sama sekali. Setelah gue nonton memang filmnya ini horor, gue nggak ngerasain ada black komedinya. Kemudian film ini dibintangi oleh Joe Keery. Siapa itu Joe Keery? Mungkin kalau kalian yang nonton Stranger Things tahu, dia juga bermain di Stranger Things, tapi di sini dia itu berperan. Di film ini sendiri, film ini banyak banget menuai pro dan kontra, karena kalau di reviewnya sih film ini mendapatkan rating 5,3 atau 5,8 dari per 10. Gue pribadi sih ngerasa memang itu sudah cukup di situ lah, tapi untuk film-film memang bintang atau rating segini cukup rendah. Tapi dari itu semua banyak banget yang ngerasa film ini terselamatkan karena bintang si Joe Keery itu. Di dalam Stranger Things kan dia berperan sebagai orang yang berbeda, tapi di dalam film ini dia bisa banget memeranin karakter utamanya, yaitu Kurt Kunkel. Kelihatan banget kalau dia itu menjiwai banget, dan dia seperti bener-bener seorang psikopat yang pengen viral dengan cara apapun. Nah, kemudian film ini pada awalnya premier atau pertama kali ditayangkan itu pada tanggal 24 Januari 2020 di 2020 Sundance Film Festival. Tapi akhirnya awalnya memang film ini mau dibuat ke layar lebar, tapi karena pandemik dia nggak bisa ke layar lebar. Akhirnya dia itu ditayangkan di Amerika Serikat pada Agustus tanggal 14 tahun 2020. Nah, itu dia pengenalan singkat dari film ini. Gue akan mulai mereview film ini dari awal sampai akhir. Awalnya ada seorang pria yang bernama Kurt Kunkel. Dia itu adalah seorang pria yang sangat terobsesi pengen menjadi viral. Dari tahun 2009 dia itu udah membuat video-video singkat. Dia itu sering banget ngerekam ngelakuin apapun. Dia sering nulis-nulis, dia itu juga sering kayak jalan-jalan kemana, dia pergi kemana, dia selalu selfie, dia selalu ngerekam kegiatannya itu sambil dia nge-vape, dia juga ngerekam itu, dan dia ini berharap dia itu viral, ditonton sama banyak orang. Tapi sayangnya dari tahun 2009 sampai tahun 2019 nggak ada yang nontonnya itu. Dia bahkan udah bikin patch-nya itu ada temanya itu namanya Kurt World 96. Di sini artinya adalah dunia Kurt World. Tapi sayangnya selama perjalanan 2009 sampai 2019 itu, atau lebih tepatnya 10 tahun, gak ada yang nonton. Dia gak menjadi viral sama sekali. Di sini sih alasannya sudah jelas banget, karena kalau kalian nonton, si Kurt ini gak ada temanya sama sekali membuat videonya itu. Jadi dia ngelakuin apapun dia langsung videoin, dan dia gak ngedit, dia gak apa, dia gak ngecut. Dia udah nganggep kayak dirinya itu udah menjadi seorang artis, padahal caranya tidak seperti itu. Tapi akhirnya Kurt Kunkel ini menyadari dia itu bisa viral pada tahun 2019 dengan cara apa? Dia berpikir kalau dia melakukan sesuatu yang gak biasa, yaitu menghabisi orang-orang. Karena pada saat itu dia iri banget.
Pada tahun 2009 dia sempat bekerja menjadi babysitter kepada seorang pria bernama Bobby, dan akhirnya pada tahun 2019 ini Bobby menjadi viral. Dia itu menjadi streamer game, dia itu juga menjadi YouTuber gitu. Dia menjadi YouTuber, dia buat video-video kayak ngebantuin orang-orang, tapi semua itu udah disetting. Dan akhirnya karena si Kurt Ward ini melihat, oh si Bobby kok bisa viral kayak gitu ya, gue pengen viral kayak gitu, gimana caranya nih? Akhirnya dia melakukan perjanjian dengan Bobby. Dia bilang dia akan melakukan sesuatu yang gila, tapi mereka itu atau si Bobby ini harus ngebantuin si Kurt Ward ini buat ngerekomendasin channelnya itu di channelnya si Bobby, karena penontonnya lebih banyak kan. Nah akhirnya Bobby tuh setuju. Dia bilang oke, kalau lu ngelakuin sesuatu yang gila dan gue ngerasa itu cukup untuk dibagiin ke pengikutnya dia, gue akan ngebagiin itu. Dan akhirnya si Kurt Ward ini atau si Kurt Kunkel ini membuatlah acara namanya The Lesson atau pelajaran. Karena pada saat itu memang Kurt bekerja sebagai seorang supir online, dia itu mengendarai mobil. Nama aplikasinya adalah Spree atau kesenangan, makanya judul film ini menjadi Spree. Di situ dia bilang kepada si Bobby dia akan melakukan sesuatu yang gila, tapi si Bobby ini belum tahu nih dia ngelakuin apa. Dan akhirnya si Kurt ini mendapatkan penumpang pertama yang orang berkulit putih kayak bapak-bapak gitu. Dia itu bapak-bapaknya bekerja sebagai seorang motivator bisa dibilang, karena dia itu pengen presentasi. Dia menceritakan dia mau pergi ke satu acara dan dia pengen presentasi ke 3.000 orang. Nah mendengar hal ini Kurt langsung bilang, wow lu punya audiens besar banget tuh 3.000 orang, gimana lu bisa nggak tegang kayak gitu. Dia pun ngomong bla 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 bla, dan akhirnya rupanya si Kurt ini ngetahuin pria ini adalah seseorang yang rasis. Ya mengerikan banget sih. Dia bilang dia ngebanggain diri dia, lu pasti bangga dong, lu itu kulit putih, lu itu seneng kan. Si Kurt langsung mikir, loh gue nggak pernah mikir kayak gitu sih. Dia nggak setuju dengan pemikiran rasis seperti ini. Karena dia kesal, dia selalu bilang kepada si pria itu untuk pak coba itu minum dulu, mungkin nanti lu bakal aus kalau lu presentasi ke 3.000 orang. Karena nggak merasakan curiga sama sekali, akhirnya bapak-bapak itu meminum air mineral yang disediakan Kurt di dalam mobilnya. Nah setelah dia meminum air tersebut, dia langsung pingsan begitu saja. Rupanya sebelum kejadian ini Kurt Kunkel sudah merencanakan semua kejadian ini, di mana dia itu menaruh kamera-kamera di dalam mobilnya ini lengkap banget di setiap jendela, di belakang, di depan. Kemudian dia juga me-live streamingkan acara ini yang berjudul Listen itu untuk membuat kegiatan ini. Ditambah lagi kenapa orang yang meminum airnya ini bisa pingsan, rupanya Kurt Kunkel ini telah menaruh racun di dalam air mineralnya ini, sehingga orang-orang yang meminum air mineralnya itu akan tidak sadarkan diri. Kemudian rencananya si Kurt Kunkel setelah prianya ini atau penumpangnya ini tidak sadarkan diri, dia akan menghabisi penumpang-penumpang tersebut dan disiarkan secara langsung. Gila banget kan? Setelah penumpang pertamanya berhasil dihabisi oleh si Kurt Kunkel ini, akhirnya Kurt Kunkel pergi ke penumpang keduanya atau target keduanya. Target keduanya adalah seorang wanita seperti bisnismen gitu. Dia itu sempat membawa kayak papan juga, sepertinya papan kampanye. Setelah masuk ke dalam mobilnya Kurt Kunkel ini, nggak lama setelah mereka berbincang-bincang, Kurt Kunkel menceritakan kalau dia itu adalah seorang streamer, tapi kayak wanitanya gak terlalu percaya dia gitu. Habis itu gak lama kemudian wanita ini meminum air yang disediakan oleh Kurt Kunkel, dan seperti yang kalian ketahui, wanita ini langsung pingsan begitu aja. Dan setelah dia pingsan, Kurt Kunkel pergi ke area belakang sambil masih live streaming. Dia itu juga mengambil handphone wanita ini buat ngebuka handphonenya ini untuk menyelesaikan aplikasi Spree ini. Tujuannya biar gak ada yang curiga sama sekali, biar kayak penumpangnya udah berhasil diantarkan dengan selamat. Dan setelah itu datanglah ke penumpang yang ketiga. Ke penumpang yang ketiga adalah seorang pria yang ya kelihatannya memang bacot banget. Pria ini kayak cewek gitu, kayak apa-apa dia ngeluh. Kemudian rupanya penumpang yang ketiga ini mesennya di aplikasinya itu bukan untuk penumpang sendiri, dia itu buat yang sharing gitu. Dan akhirnya karena si Kurt Kunkel juga sebel sama pria ini terlalu banyak bacot, dia pengen buat pria ini telat, dan dia itu nge-save lah penumpang yang berikutnya. Akhirnya penumpang yang ketiga ini yang bernama Mario, dia itu ikut dengan si Kurt Kunkel ini untuk menjemput satu penumpang lagi. Dan ketika dijemput, rupanya dia itu menjemput seorang Instagram atau influencer yang pengikutnya itu banyak banget, namanya adalah Jesse Adam. Ketika Jesse Adam itu pertama yang menolak, Kurt Kunkel bilang, oh oke nggak apa-apa, masuk aja nggak usah bayar. Akhirnya karena Jesse Adam ngerasa oh dia bisa dapat tumpangan gratis nih, dia akhirnya masuk.
Dan ketika mobil sudah mulai berjalan, si cowok yang berisik tadi langsung sadar, loh, lu ini Jesse Adam ya, seorang komedian yang banyak pengikutnya. Pada awalnya si Jesse Adam ini nggak mau ngaku, dan akhirnya setelah dicari tahu memang dia itu adalah Jesse Adam. Dan dicek sama si Kurt Kunkel itu, rupanya dia itu pengikutnya banyak banget, dia mempunyai 200 ribuan pengikut. Kurt Kunkel pun ngerasa, wah ini dia caranya nih supaya dia terkenal, dia harus buat dia bisa video di situ, dia bisa membagikan siarannya di situ. Jadi kan pengikutnya si Jesse ini langsung bisa nonton acaranya juga, jadi kayak endorsement gratis lah di situ. Tapi di sini Jesse Adam kayak orang yang cukup sombong, dia kayak nggak mau, ngapain sih gue nge-share lu siapa gitu. Dan akhirnya dia ditambah lagi, si Jesse Adam ini juga kesel sama seorang pria yang tadi ada di dalam mobil itu yang bacot banget, karena dia nggak minta izin sama sekali, dia bikin story sama si Jesse Adam ini. Akhirnya dia nggak mau nanggepin, dia nggak mau kayak kasih endorsement gratis lah. Dan di sini dia juga kesel karena si Kurt Kunkel itu juga bacot banget. Dia itu kayak bilang, lu jangan lupa untuk subscribe dan follow live streamingnya gitu kan, karena dia ngerasa gak nyaman banget. Akhirnya si Jesse Adams ini memutuskan untuk turun di tengah perjalanan. Dan di situ Kurt Kunkel sangat kesel banget karena si pria ini juga bacot banget gitu. Akhirnya karena pria ini bacot banget, si Kurt Kunkel membawa pria ini ke satu tempat yang sepi banget. Dia bilang, gue tahu jalanan ini, tenang aja, ini adalah jalan pintas. Dan akhirnya setelah dia ngeliat si pria ini kayak dilempar air gitu, dia ngerasa kalau pria ini kayak bakal mabok nih, pria ini bakal muntah. Akhirnya Kurt Kunkel itu menepi dan dia bilang, lu kalau muntah lu harus keluar dari mobil gua, nanti kotor. Jadi dia bilang, udah lu keluar aja gitu. Dan akhirnya pria ini tadinya nggak mau keluar, tapi dia bilang, oke lah, gue mau keluar dulu, gue mau pipis gitu. Setelah dia keluar, apa yang dilakukan oleh Kurt Kunkel nggak akan pernah kalian lupakan. Karena ketika pria itu sedang buang air kecil, si Kurt Kunkel dengan senangnya langsung melindas 2 kali si pria tersebut. Jadi dia itu mundur dulu, ngehantem si pria itu. Kemudian ketika pria udah mental di depan kap mobilnya itu, udah ada darahnya banyak banget, si Kurt Kunkel ini melindas pria tersebut lagi. Dan ditambah dia itu sangat senang banget. Dan setelah melihat kalau dia udah berhasil ngelakuin penghabisan nyawa yang ketiga, dia langsung bilang ke Bobby, wow Bob, gue udah ngelakuin hal ini nih, nggak mungkin lah nggak ada yang nonton di situ. Dia sambil isi bensinnya, dia ngomong ke Bobby. Rupanya si Bobby ini memperhatikan gitu channelnya Satu Harian itu. Dia masuk ke live streamingnya si Kurt Kunkel. Dan kalian tahu apa yang dikatakan oleh Bobby? Live streaming yang dilakukan oleh Kurt Kunkel itu nggak berguna sama sekali, karena penontonnya itu hanya 9 orang, di bawah 10 digit. Itu artinya adalah cuma 1 orang, kata si Bobby. Nggak berguna sama sekali, nggak akan bikin lu viral dengan cara-cara seperti itu. Karena Kurt Kunkel ngerasa, gue udah ngelakuin semua hal, gue udah sampai menghabisi seseorang, gue juga udah pengen ngikutin apa yang dikatakan oleh Bobby. Gue juga berharap si Bobby itu nge-share channelnya atau live streamingnya ini ke penontonnya si Bobby yang banyak. Dia nagih janjinya, lu kan udah janji, kok lu nggak mau nge-share sih, lu nggak mau nepatin janji lu. Bobby cuma bilang kepada dirinya, itu hal yang jelek banget, itu nggak bakal ada yang nonton. Dan dia juga yakin semua yang dilakukan oleh Kurt Kunkel itu hanya pura-pura. Jadi dia itu nggak menghabisi orang dengan bener-bener gitu, kayak semuanya udah settingan, udah kelihatan banget gitu, itu settingan, nggak mungkin bener-bener. Padahal yang dilakukan oleh Kurt Kunkel itu bener-bener dia menghabisi seseorang. Karena mendengar hal itu, akhirnya Kurt Kunkel ngerasa dia ini masih kurang nih, masih bener-bener nggak kelihatan kayak nyata dia menghabisi seseorang gitu. Kalau kelihatan nyata banget, itu bakal buat dia viral. Setelah kejadian itu, akhirnya Kurt Kunkel mengambil penumpangnya yang keempat, di mana penumpang yang keempat itu berisi 3 orang, ada seorang pria dan 2 orang wanita. Di sini mereka itu kayak abis pulang klub dan mereka itu mau pergi ke satu tempat, dan si Kurt Kunkel ini menjanjikan dia akan mengantar mereka ke satu tempat yang gak akan pernah mereka lupakan. Jadi setelah itu posisinya adalah prianya satu di belakang, wanitanya satu di belakang, dan satu di depan. Dimana si pria dan wanita yang di belakang itu dibilang dibukain cupnya, dia bilang, coba kalian keluar dari situ dan kalian lihat pemandangannya, kalian gak akan pernah lupa pemandangan di sini. Pemandangannya penuh bintang dan kelihatannya itu tempatnya kayak otentik banget, gak ada yang pernah ke situ. Akhirnya mereka pergi ke cupnya lah. Kemudian dia mengendarai cukup kenceng dan mereka ngeliat kayak mereka tuh masih nyaman nih, masih wajar banget nih. Si Kurt Kunkel gak kayak seorang psikopat. Dan pada akhirnya ketika mereka melewati satu lorong, si Kurt Kunkel ini menutup mobilnya itu, kap mobilnya, sehingga pria dan wanita itu nyangkut di atas. Kemudian wanita yang satunya lagi, kepalanya itu langsung dibor sama Kurt Kunkel. Dan 2 orang yang nyangkut di atas itu, kepalanya dibiarin digigit oleh anjing pitbull di sekitar area itu. Jadi 3 orang ini akhirnya meninggal.
Dia itu akhirnya pergi ke tempat cuci mobil untuk menghilangkan barang bukti, dan dia itu bilang ke Bobby, dia seneng banget nih, dia udah berhasil ngelakuin triple kill gitu. Ini nggak mungkin nggak viral, nggak mungkin banget orang-orang tuh nggak ngelihatnya secara langsung, karena kelihatan banget darah bermuncratan di mana-mana. Kemudian yang di atas tersebut juga udah meninggal dengan cara yang sangat mengerikan seperti itu. Tapi coba tebak apa yang dikatakan oleh Bobby. Bobby terus mengatakan kalau dia itu nggak akan pernah berhasil, ini semua fake, ini cuma pura-pura aja. Orang udah pada sadar dia itu nggak akan menjadi seorang yang viral atau terkenal. Karena mendengar hal itu dan selalu diolok-olok oleh si Bobby, dia juga ngerasa jealous nih, kenapa sih bocah yang dulu gua babysittingin pas dia umur 2 tahun dia bisa lebih viral dari gua. Dan dia berpikir kalau pada saat itu kalau dia nggak bisa viral, Bobby juga nggak boleh viral, dan wanita si Jesse Adam itu juga nggak boleh viral. Akhirnya dia itu memutuskan untuk pergi ke rumahnya si Bobby, dan dia itu mau nagih janjinya. Di mana janji lu katanya mau ngebagiin live streaming gua. Dan akhirnya dia pergi ke rumahnya si Bobby, dan dia bilang, dia sambil ngerekam gitu, dia getok pintunya, si Bobby keluar dan dia bilang, gue udah ngelakuin hal-hal gila, kenapa gue gak viral dan lu gak ngebagiin video atau live streaming gue di channel lu. Karena akhirnya si Bobby kesel, dia akhirnya membagikan. Tapi ketika dia membagikan channel ini ke penontonnya itu, dia mengolok-ngolok, dia bilang, ini nih pria yang ngebacot terus, dia itu pengen viral banget nih, lihat nih, ini adalah seorang pecundang yang minta-minta kepada gue gitu. Jadi kayak mengolok-ngolok si Kurt Walt ini di depan channel-channel atau penontonnya si Bobby itu. Karena kesal, akhirnya si Kurt Kunkel ini langsung menghabisi Bobby dengan pisau yang telah dia bawa gitu, langsung ditusuk di bagian perutnya, kemudian dia siarin juga secara langsung. Dan memang pada saat itu penontonnya itu meningkat, dan akhirnya Bobby dicabut nyawanya oleh Kurt Kunkel. Setelah itu dia langsung seneng banget. Kenapa? Karena dia itu live streamingnya itu telah ditonton oleh 100 orang. Jadi tadinya cuma 9 orang, dia udah ditonton 100 orang, dan dia seneng banget. Wah, akhirnya gue bisa viral nih, gue udah ada penonton 100 orang nih, banyak banget yang nonton. Dia juga langsung kok bilang, terima kasih banget buat kalian yang udah selalu support gue, padahal dia tuh udah ngelakuin hal yang gila banget. Setelah akhirnya si Kurt Kunkel ini selesai ngelakuin hal-hal itu, dia juga membersihkan dirinya itu. Dia nggak berhenti di situ, dia membajak channel yang dipunyai oleh Bobby. Dia juga mengambil pakaian-pakaiannya. Akhirnya setelah berhasil mengambil alih akun sosial milik Bobby, Kurt Kunkel menjadi viral karena penontonnya pada saat itu sudah menyentuh angka 4.500. Padahal itu semua adalah penonton Bobby yang diambil secara paksa oleh Kurt Kunkel. Di titik ini juga Kurt Kunkel merasa kalau wow, akhirnya perjuangannya selama 10 tahun itu terbayarkan, walaupun caranya ini sangat mengerikan. Nah, buat kalian yang pengen viral juga, nggak harus atau nggak boleh banget menggunakan cara si Kurt Kunkel ini, karena itu ada viral yang nggak bagus banget. Nah, di sini gue mau merekomendasikan kepada kalian sebuah aplikasi supaya kalian bisa viral dan kalian mendapatkan follower yang sangat banyak sekali. Nama aplikasinya adalah Panel Reseller Indo. Ini adalah aplikasi sosial media marketing yang sangat terpercaya di Indonesia. Cara ordernya itu juga sudah menggunakan teknologi 24 jam, jadi kalian bisa mengorder dimanapun, kapanpun yang kalian mau. Apalagi juga aplikasi ini sudah digunakan oleh ribuan influencer. Di dalam aplikasi ini juga ada flash sale termurah di Indonesia. Jadi kalau kalian masih mau membandingkan harga, nggak usah susah-susah lagi, nggak usah dibandingkan lagi, karena di aplikasi ini harganya sudah paling murah. Apalagi aplikasi ini juga sangat aman banget, 1000% aplikasi ini aman. Yang kalian bisa lihat juga dari aplikasi ini, dia itu tidak perlu menggunakan password Instagram sama sekali. Dan gue mau ingetin kepada kalian, hanya melalui video ini dan channel gue, kalian bisa mendapatkan saldo awal 20.000 secara gratis. Jadi kalian klik link di deskripsi video ini biar kalian mendapatkan ketika kalian regis itu saldo 20.000 secara gratis. Gue juga mau ingetin kepada kalian, kalian bisa ngambil saldo 10.000 lagi. Gimana cara ngeklaimnya? Kalian langsung ke pesanan di sini, terus kalian langsung gunakan kupon ya. Kalian pilih gunakan kupon dan kalian masuk, langsung aja ketik di sini saldo gratis 10.000. Saldo gratis 10.000 Kak. Di sini kalian ketik, terus kalian redeem aja. Kalian akan mendapatkan saldo 10.000 lagi secara gratis. Jadi kalian punya saldo 30.000 secara gratis dengan cara nonton video ini aja. Nah, setelah kalian registrasi, kalian langsung aja ke pesanan di sini dan kalian klik pesanan baru. Nah, setelah kalian masuk ke dalam situ, kalian pilih Flash Sale Reseller Indo karena ini adalah harga termurah di Indonesia. Kalian langsung pilih layanannya, kalian pilih yang kalian mau. Setelah kalian pilih, kalian langsung masukin aja data username dan Instagram kalian. Di sini contohnya gue akan masukin Willy Kun.
Dan jumlah pesanan kalian berapa? Kalian langsung aja pesen jumlah pesanan yang kalian mau dan kalian melakukan pesanan di situ. Super gampang banget kan? Dan coba kalian perhatiin nih, gue baru aja pesen dan tadinya follower gue 78.900, udah naik kenceng banget sekarang guys. Gue pesen 2.000, kalian bisa perhatiin. Baru aja beberapa menit ini udah datang semua nih follower-follower yang tadi barusan gue pesen. Dan yang perlu kalian perhatiin yang bikin gue seneng di sini adalah follower-followernya itu bukan bot ya. Ini follower asli, kalian lihat, perhatikan namanya dan lihat foto profilnya, ini asli orang. Ini cepet banget, sekarang udah 81.000 guys follower gue, jadi cepet banget. Nih bener-bener terpercaya. Dan setelah kalian melakukan pesanan tersebut, gue mau ingetin kepada kalian, kalian bisa upgrade akun kalian menjadi akun premium yang gunanya itu sangat banyak banget. Kalian lihat yang mahkota-mahkotanya itu bisa kalian akses kalau kalian menggunakan akun premium. Di sini akun premiumnya sebesar 250.000, tapi gue mau ingetin juga kepada kalian karena kalian penonton setia gue, kalian tinggal masukin kode promo yaitu Willy Kun di sini. Nanti kalian akan mendapatkan potongan sebanyak 100.000. Jadi cuma bayar 150.000 buat kalian menjadi akun premium di sini. Terus kalau kalian ngerasa kalian aduh ini harus buka komputer nih, gue malas banget, lihat di pojok kanan kiri bawah sini kalian bisa langsung download aplikasi panel.reseller Indo biar kalian bisa akses di handphone aja. Jadi buat kalian yang pengen viral, kalian yang pengen punya follower yang banyak, langsung aja cek aplikasi yang gue rekomendasiin ini karena nggak perlu gila-gilaan seperti Kurt Kunkel itu. Nah next ngelanjutin cerita Kurt Kunkel. Setelah dia berhasil menjadi viral, dia mendapatkan followernya si Bobby itu, akhirnya ayahnya ini SMS si Kurt Kunkel, dia bilang, nak, gue mau pergi ke satu acara nih. Di situ ada seorang DJ yang sangat terkenal banget. Kalau misalnya lu mau nganterin gue bakal ngebujuk DJ-nya itu buat ngupdate di sosial medianya itu, nge-tag lu, jadi lu bisa semakin terkenal. Akhirnya karena si Kurt Kunkel ngerasa, apa sih nih bapaknya gue udah terkenal kok sekarang. Tapi pada saat itu followernya Bobby rupanya bilang, wah DJ Uno gitu, mereka kenal dan mereka mau si Kurt Kunkel itu pergi ketemu sama si DJ Uno. Karena dia nggak mengenal DJ ini, tapi para penontonnya itu atau para follower barunya itu nyuruh dia hal seperti itu, dia nurut lah sama followernya itu. Dia pergi jemput ayahnya dan dia itu ketemu sama DJ-nya. Rupanya DJ-nya ini lagi-lagi adalah orang yang sombong gitu. Dan nanya, emang Kurt Kunkel siapa lu gitu? Terus dia ngecek, oh bukan siapa-siapa nih. Dia nggak mau nge-tag si Kurt Kunkel itu sama sekali. Karena Kurt Kunkel itu kecewa, akhirnya dia kembali ke mobilnya. Tapi tiba-tiba si DJ Uno ini pergi ke mobilnya Kurt Kunkel dan dia itu pengen makan tacos di situ. Dan dia minta dia nganterin, nanti dia janji dia bakal nge-tag si Kurt Kunkel ini. Karena Kurt Kunkel pengen banget di-tag, akhirnya dia pergi dong ke situ. Tapi setelah ngobrol sana sini, akhirnya si Kurt Kunkel ini malah disuruh ngantri pada saat itu. Setelah dia ngantri itu, rupanya si DJ-nya ini main di dalam mobilnya dan dia itu nggak sengaja minum air mineral di dalam mobil Kurt Kunkel itu. Akhirnya si DJ wanita ini pingsan. Kemudian ada dua polisi yang tiba-tiba langsung ngecek mobilnya Kurt Kunkel ini. Dia ngeliat ada seorang wanita yang lagi pingsan. Tapi tiba-tiba setelah pengecekan tersebut, si wanita ini atau si DJ Uno ini bangun dan dia itu langsung mengambil senjata api yang dimiliki oleh Kurt Kunkel dan menembak kepala si polisi. Aduh. Polisinya ada dua di situ dan satu orang meninggal karena kepalanya ditembak. Dan akhirnya satu polisinya ini lagi mengejar DJ Uno tersebut karena DJ ini panik dan akhirnya kabur. Akhirnya pada saat itu Kurt Kunkel juga panik, dia langsung menyalakan mobilnya, dia itu pergi. Dan di sini ada adegan kejar-kejaran dan tak bagaimana akhirnya mobilnya Kurt Kunkel ini jatuh dan dia itu berhasil lari dong. Dia itu berhasil lari dari acara kejar-kejaran ini. Dan kalian tahu dia pergi kemana? Karena dia masih sebel sama si Jesse Adam, akhirnya dia itu pergi ke acara Jesse Adams. Karena rupanya pada malam itu Jesse Adams itu lagi ada acara untuk komedi itu kayak stand up comedy show. Dia itu masuk ke dalamnya dan rencananya Kurt Kunkel ini mau menghabisi Jesse Adams menggunakan senjata api yang dia bawa. Ketika itu dia melihat kalau Jesse Adams sedang berbicara-bicara dan dia itu udah siap-siap banget nih. Dia udah bawa senjatanya dan dia siap untuk menembak si Jesse Adams. Tapi setelah Kurt Kunkel mendengarkan stand up komedi dari Jesse Adams ini, si Kurt Kunkel ini nggak bisa menghabisi wanita itu. Dia ngerasa, gue nggak bisa ngelakuin ini nih karena wanita itu berbicara yang menyentuh hatinya pada saat itu. Dan akhirnya Kurt Kunkel ini mencuri satu mobil dan menculik si Jesse Adams ini. Karena bertepatan banget Jesse Adams itu mau pulang menggunakan satu aplikasi baru, namanya itu adalah GoGo. Dia nggak mau pakai Sprint lagi karena pada hari itu sudah ada pembicaraan di media-media kalau ada seorang yang menghabisi nyawa penumpangnya di aplikasi Sprint. Dia menggunakan aplikasi baru namanya aplikasi GoGo. Tapi pada saat itu ketika Jesse Adams ini
ini menggunakan aplikasi GoGo, dia malah bertemu dengan Kurt Kunkel lagi pada saat itu. Pada awalnya dia nggak menyadari sama sekali, tapi setelah dia menyadari, dia mau menghabisi Kurt Kunkel ini menggunakan kabel charging gitu. Tapi karena dia itu seorang wanita, akhirnya Kurt Kunkel ini lebih kuat dan dia memukul Jesse Adams sampai dia itu pingsan. Dan dia itu langsung nanya ke para penontonnya, ini si Jesse Adams ini mau gua apain? Dia ngelakuin voting, dan voting yang paling banyak dipilih adalah untuk menghabisi nyawa Jesse Adams pada waktu itu. Tapi karena sedikit ragu si Kurt Kunkel ini, karena posisi kameranya juga nggak enak, akhirnya Jesse Adams ini udah sadar dan dia itu lari. Dan Kurt Kunkel itu keluar dari mobil, dia ngecek loh kemana nih cewek. Dan pada saat itu rupanya si Jesse Adams ini malah mencuri mobilnya Kurt Kunkel untuk menabrak Kurt Kunkel pada saat itu. Dan akhirnya dia malah nabrak ke dalam rumahnya si Kurt Kunkel. Di dalam rumahnya itu Kurt Kunkel sudah menghilang. Jesse Adams juga merasa kaget dan takut gitu. Dia ngerasa, loh ini rumahnya siapa gitu. Terus si Kurt Kunkel kemana? Dia takut banget, dia takut dihabisi oleh Kurt Kunkel karena di sini jiwa psikopatnya udah sangat gila banget. Di sini akhirnya Jesse Adams itu bertemu dengan ayahnya si Kurt Kunkel. Dia itu bilang, siapa lu? Terus dia lihat di belakang sofanya itu rupanya ibu dari Kurt Kunkel itu telah dihabisi. Dan kalian tahu siapa yang menghabisinya? Rupanya yang menghabisi ibu dari Kurt Kunkel adalah Kurt Kunkel sendiri. Jadi memang dia itu jiwanya psikopat banget. Pada saat itu dia juga menghabisi ayahnya menggunakan senjata api yang dia bawa. Ketika pada saat itu akhirnya si Jesse Adams ini berhasil membawa mobilnya Kurt Kunkel itu dan menabrak Kurt Kunkel sampai akhirnya Kurt Kunkel meninggal. Dan akhirnya setelah Kurt Kunkel meninggal, Jesse Adams ini menjadi seorang pahlawan yang dianggap telah berhasil menghabisi seorang psikopat yang sangat berbahaya sekali. Dia itu menghabisi orang-orangnya menggunakan siaran langsung. Jadi Jesse Adams ini sangat dihargai karena pada saat itu terakhir yang nontonnya luar biasa banget, 50.000 penonton siaran langsung. Jadi gede banget ya yang nonton pada saat itu. Dan di berita-berita juga di blow up kalau Jesse Adams ini adalah seorang pahlawan. Sedangkan berita si Kurt Kunkel ini sendiri malah menjadi tertimbun dan dia diolok-olok gitu. Kenapa sih mau viral seperti ini? Jadi yang terkenal malah si Jesse Adams, semakin terkenal. Nah itu dia guys video hari ini. Gimana menurut kalian? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Nah buat kalian yang pengen viral dan dapetin follower yang banyak juga, langsung aja klik di kolom deskripsi video ini. Gak boleh seperti ini ya guys. Yang dilakukan oleh Kurt Kunkel itu salah besar. Kalian gak boleh menirunya sama sekali. Nah buat kalian yang mau request video-video juga, langsung aja tinggalin pendapat kalian di kolom komentar atau requestan video kalian di kolom komentar. Nanti pasti gue baca dan gue buat juga videonya buat kalian. Nah buat kalian yang udah habis nonton video ini, jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar mendukung channel ini supaya semakin berkembang. Tapi gue ini gak kayak Kurt Kunkel ya. So itu dia guys video hari ini guys. Thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.